mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami mengerti kami ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena campur tangan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Tak dapat kami balas penyertaan Tuhan selain kami datang menyembah Engkau, bahkan terlebih mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar mendapat tempat dalam hati kami masing-masing, sehingga dia berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk guna hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang mengurapi setiap pendengaran kami, setiap hati kami. Nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Satu nama yang indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami heran. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan di sore hari yang indah ini terdapat dalam Amos pasalnya yang ke-8. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini saya sampaikan adalah Corona atau COVID-19 adalah clue dari Tuhan. COVID-19 adalah clue dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua. Saudara mendengarkan saja. Demikian firman Tuhan. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan begini dalam nama Yesus. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan saya sampaikan buat pemuda dan remaja GPDI Jonggol. Kenapa firman Tuhan ini saya sampaikan buat pemuda dan remaja GPDI Jonggol? Karena pemuda itu identik dari pemuda adalah terlalu banyak membuang waktu, dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berfaedah. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak menemukan. Kenapa saya katakan bahwa Corona adalah clue dari Tuhan? Corona adalah media Tuhan untuk supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya lihat hari-hari ini lewat virus corona ini, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku Tuhan adalah juru selamat dalam hidupnya, hari-hari ini membangun hubungan dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing dibangun hubungan dengan Tuhan. Mulai ada doa di rumah kita masing-masing agar supaya apa? Terhindar dari paparan virus corona. Dan oleh sebab itu saya katakan bahwa virus corona ini hanyalah clue dari Tuhan, hanyalah media Tuhan untuk membangkitkan iman dan percaya kita. Barangkali hari-hari ini atau hari-hari yang kemarin atau bulan-bulan yang kemarin, iman percaya kita kepada Tuhan sudah mulai kendor, atau iman percaya kita kepada Tuhan itu sudah mulai menurun. Dan oleh sebab itu lewat corona ini, lihat di Facebook tiap berapa menit itu live tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hanya beberapa waktu kita stay di rumah. Hanya beberapa waktu kita ada di rumah. Bahkan saya tadi mendengar berita bahwa ini akan diperpanjang. Tapi saya tidak tahu bahwa ini akan diperpanjang sampai kapan. Saya bersyukur bahwa ini akan tetap terus diperpanjang, agar supaya kita tetap terus menyembah Tuhan, agar supaya kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan.
Dan oleh sebab itu, saya katakan bahwa corona ini hanyalah untuk membangkitkan semangat kita. Corona ini hanyalah media Tuhan. Corona ini hanyalah clue dari Tuhan agar supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan terlebih corona ini adalah membangkitkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Ya enggak? Sepertinya kalau kita di rumah terus, enggak ketemu di gereja ini, enggak ketemu di rumah Tuhan ini, sepertinya rasa hampa. Ya enggak? Kalau cinta mula-mula kan begitu. Kalau bila perlu tiap hari itu ada dalam rumah Tuhan. Bila perlu tiap hari itu ada di gereja. Dan oleh sebab itu, saya percaya kalau ini lebih lama lagi waktunya kita ada di rumah, pasti satu kali waktu kita sudah dibebaskan untuk bisa kembali lagi datang di sini memuji muliakan Tuhan di gereja ini. Saya percaya di gereja ini akan penuh. Karena semangat kita, karena cinta mula-mula kita dibangkitkan kembali. Saya rasa hampa kalau nggak beribadah di gereja. Karena sudah terbiasa kita harus datang di gereja menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Sepertinya rasa hampa. Tetapi saya percaya ketika ini selesai, dibangkitkan kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kembali kita ada di sini untuk datang menyembah Tuhan. Dan oleh sebab itu tidak perlu takut dengan corona. Tidak perlu takut dengan virus corona. Karena itu hanyalah media Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengaku dia adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam lindungan dan naungan Tuhan. Bahkan saya percaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan keberanian di sana. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan keberanian, roh keberanian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan terlebih kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini. Ini firman Tuhan disampaikan bagi saudara juga. Ya, sekalipun ini firman Tuhan dikhususkan untuk pemuda dan remaja. Pemuda dan remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini, berarti firman Tuhan juga disampaikan bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Di mana saya katakan bahwa ini hanyalah clue dari Tuhan. Ini hanyalah media Tuhan untuk mengingatkan kita. Ada satu waktu tidak ada lagi kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Di mana ada waktunya firman Tuhan kita tidak dapat menemukannya lagi. Dan oleh sebab itu saya percaya lewat corona ini akan membangkitkan iman percaya kita, akan membangkitkan semangat kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin mencari hadirat Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita berpikir bahwa satu waktu nanti ada waktu yang tidak ada lagi kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, mari kita tetap terus mencari firman Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar supaya waktunya tiba, kehidupan ini benar-benar sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Benar-benar kita sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan takut dalam hal apapun. Karena kita sudah dipuaskan, sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan tidak disampaikan sekalipun, kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah corona ini membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya lihat hari-hari ini setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing saya lihat
Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di sana mereka mengangkat sembah kepada Tuhan, menaikkan segala sembah kepada Tuhan, agar supaya apa? Terhindar dari paparan virus corona. Tapi saya percaya, biarlah ini tetap terus kita bangun, sekalipun virus corona ini berlalu dari bangsa ini, sekalipun virus corona berlalu dari muka bumi ini, penyembahan kita di rumah kita masing-masing tetap terus kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan sampai virus corona ini berlalu, penyembahan kita kepada Tuhan di rumah kita masing-masing selesai juga. Karena kita berpikir bahwa kita sudah terhindar dari malapetaka, bahaya paparan virus corona. Tetapi saya percaya kita orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti tujuan Tuhan lewat virus corona ini. Saya percaya hubungan kita yang dibangun selama ini, dibangun kepada Tuhan. Saya percaya ini terus kita bangun bersama dengan Tuhan, agar supaya satu kali kelak waktu kebenaran firman Tuhan tiba, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 ini, benar-benar kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya sangat bersyukur lewat pemerintah menganjurkan kita untuk stay di rumah, menganjurkan kita untuk tetap di rumah, bukan karena takut, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat itu saya mengerti bahwa oh iya, ada waktu di mana tidak ada lagi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya berterima kasih, kalaupun ini diperpanjang, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ini akan tetap terus membangkitkan cinta mula-mula dalam hidup ini, agar supaya tetap terus mencari Tuhan. Ketika waktunya tiba, ada bersama-sama di gereja ini, ada bersama-sama di rumah Tuhan ini, benar-benar akan tetap terus memfresh diri untuk mencari hadirat Tuhan, menekan diri untuk tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Cinta mula-mula kita dibangkitkan kepada Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan mengatakan begini, iya, pingin udah ketemu di gereja. Saya percaya tidak hanya bertemu muka dengan muka, rindu satu dengan yang lain, tapi saya percaya bertemu muka dengan muka di sini, bahkan kita bertemu, rindu ada di sini, bertemu dalam hadirat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan sampai di sini. Bahkan firman Tuhan ini tetap terus membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jadi tidak perlu takut dengan corona, karena coronanya hanyalah clue dari Tuhan. Bahkan corona itu hanyalah media Tuhan bagi kita untuk agar supaya semangat dan iman percaya kita tetap terus terbangun bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dan kita tutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna. Engkau memberikan pengertian dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, di mana satu kali waktu tidak ada lagi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang dalam hadirat Tuhan, kami akan tetap terus mencari hadirat-Mu. Kami akan tetap terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini tetap terus tertanam dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang militan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih siapapun Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari paparan virus corona. Bahkan terlebih kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah melindungi bangsa ini. Bahkan badai ini biarlah Tuhan Engkau lalukan dari bangsa ini, agar supaya di dalam
dalamnya umat-umat-Mu ada kebebasan untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan jajaran yang terendah sekalipun, dalam lindungan dan naungan Tuhan, agar supaya ketika mereka mengambil keputusan, membuat peraturan, benar-benar sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bahkan terlebih kami berdoa Tuhan, terlebih khusus buat presiden kami, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan mengalami duka yang mendalam karena orang tuanya dipanggil oleh Engkau. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberikan penghiburan yang daripada Engkau, memberikan kekuatan yang daripada Engkau, agar supaya dia boleh kembali menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, dan nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini di satu nama yang indah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih doa kami yang heran. Haleluya. Amin.